Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suranto, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 3 Prodi Pendidikan Biologi LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu pembelajaran daring pada peserta didik kelas 12 MIPA 1 di SMA Ihsaniyah Tegal pada materi pewarisan sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wajahnya tampak ceria semua hari ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan tampaknya kita harus menghabiskan satu semester ini untuk pembelajaran daring ya. Jadi mudah-mudahan untuk semester depan kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Kemudian Pak Ranto mengingatkan kembali dalam beraktivitas keseharian jangan lupa kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari ini bermanfaat, minta bantuan untuk salah satu bisa memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin terlebih dahulu. Siap. Sudah mulai. Selesai. Oke. Terima kasih. Nah, saya cek kehadiran dulu ya. Coba ditampakkan wajahnya semuanya, biar kelihatan ya. Senyumnya ditampakkan semuanya. Ya, ya. Ya, sudah hadir semuanya ya. Sudah saya lihat semuanya sudah menampakkan wajahnya. Kemudian Pak Ranto mau cek kondisi jaringan dulu. Suara Pak Ranto terdengar jelas ini? Gambar Pak Ranto di layar smartphone kalian atau mungkin di layar laptop kalian? Jelas? Bagus Pak. Baik, ya alhamdulillah berarti jaringan dalam kondisi normal ya. Ya mudah-mudahan sampai nanti akhir pembelajaran ini seterusnya bisa tetap normal ya. Jadi kalau kalian harus terkendala jaringan kan kasihan, nanti kalian tidak bisa mengikuti dengan lancar seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita akan menyimak satu video ya. Nanti kalian cermati video ini, kemudian kalian berikan tanggapan. Nah, video ini membahas tentang apa sih ya guys, seperti itu atau mungkin yang lainnya. Nanti bisa kalian tanggapi video ini. Ya, silakan dicermati videonya, Pak Ranto akan memutarnya. Wilayah Indramayu memang dikenal sebagai penghasil beras kualitas premium dan banyak dicari terutama ketika musim panen tiba. Beragam varietas padi di Indramayu tidak bisa lepas dari upaya para pemulia benih lokal yang berusaha menciptakan bibit padi baru berkualitas. Salah satunya Darmin. Pria 58 tahun ini sudah lebih dari 16 tahun berkutat di pemuliaan benih. Menjadi pemulia benih tidak mudah dan butuh ketelatenan. Batang padi yang mulai berbunga ia silangkan untuk mendapatkan jenis padi baru. Gadis Indramayu dan pemuda idaman adalah benih padi yang berhasil dikembangkan Darmin. Varietas ini mulai banyak ditanam di wilayah Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, tempat tinggalnya. Selain enak, kedua jenis benih baru ini dikenal karena umurnya yang pendek dan tahan hama penyakit. Keinginan Darmin menjadi pemulia benih semakin besar ketika melihat banyak petani yang gagal panen karena menggunakan bibit subsidi pemerintah. Benih padi yang sudah disilangkan kemudian ditanam di sawah dekat rumahnya. Tiap jalur sawah dinamai dengan teliti agar memudahkan pengamatan pohon padi. Butuh dana besar, lahan luas, dan waktu yang amat lama untuk bisa menghasilkan padi baru dengan kualitas baik. Belum lagi intimidasi yang dilakukan sejumlah pihak agar petani-petani lokal urung mengembangkan bibit baru mereka. Baik, semuanya sudah menyimak ya videonya tadi ya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Nah, video tadi membahas tentang apa? Siapa yang mau mencoba? Oh ya, membahas tentang apa? Pemuliaan tanaman padi, Pak. Betul sekali, membahas tentang pemuliaan tanaman padi ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tanaman padi perlu dilakukan pemuliaan? Ada yang tahu jawabannya?
untuk mendapatkan bibit unggul, Pak. Iya betul ya, untuk mendapatkan bibit unggul. Pertanyaan selanjutnya masih saya kejar. Ya. Dengan cara apa pemulihaan tanaman padi ini dilakukan? Disilangkan, Pak. Ya, betul sekali ya, tepat sekali, disilangkan ya. Jadi pemulihaan tanaman padi dilakukan dengan cara disilangkan. Nah, baik anak-anak, kalau kita melihat video tadi ya, kemudian kita sudah sedikit berdiskusi tentang konten dari video tadi. Kita kira-kira hari ini mau belajar tentang apa? Persilangan, Pak. Iya, betul sekali, persilangan ya. Oke, ya, jadi Pak Ronto coba sharing screen sebentar. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pewarisan sifat hukum Mendel. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama kalian dapat menjelaskan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kemudian nanti bisa melakukan percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid, tapi nanti menggunakan kancing genetika secara virtual. Jadi nanti Pak Ranto akan menunjukkan cara mengakses virtual lab kaitannya dengan persilangan hukum Mendel menggunakan kancing genetika. Nah, yang ketiga, kalian bisa mengeneralisasikan angka-angka perbandingan pada persilangan hukum Mendel, kemudian mengaitkannya pola-pola hukum Mendel tersebut dengan peristiwa yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai adalah pertama jelas menjelaskan hukum Mendel 1, kemudian hukum Mendel 2, membandingkan persilangan monohibrid dan dihibrid, kemudian mengeneralisasikan angka-angka perbandingan sesuai dengan hukum Mendel, dan yang terakhir adalah melakukan percobaan persilangan hukum Mendel melalui penggunaan kancing genetika secara virtual. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi pembelajaran untuk hari ini. Baik anak-anak sekalian, kalau tadi kita sudah melihat video tentang studi kasus ya di lingkungan sekitar kita, kebetulan tadi di video tentang pemulihaan tanaman padi. Nah, Pak Ranto akan memutarkan satu video lagi, tapi kali ini videonya berkaitan dengan materi ya. Nah, kalian simak baik-baik videonya ya. Kalau kalian ada kesulitan dalam memahami video tersebut, silahkan untuk ditanyakan ya, atau mungkin kalian menanggapi ya. Ya, silahkan, bisa dimengerti ya. Jadi Pak Ranto akan memutarkan video sekali lagi. Tolong kalian cermati dengan baik. Kemudian kalau ada kesulitan atau belum bisa memahami materi tersebut, silahkan nanti hal-hal yang sulit itu ditanyakan. Oke, ya silahkan disimak videonya terlebih dahulu. Pak Ranto akan putarkan. Selanjutnya kita akan membahas hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel ini disebut sebagai hukum asortasi, yaitu gen-gen dari sepasang alel akan memisah selama meiosis dan akan membentuk gamet kembali secara bebas. Hukum 2 Mendel diperoleh pada persilangan dengan genotipe dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya R-cis berbiji bulat berwarna kuning dengan R-cis berbiji keriput berwarna hijau. Pada persilangan ini dilihat dua sifat yang berbeda. Yang pertama adalah bentuk biji, yaitu bulat dan keriput, dan yang kedua adalah warna biji, yaitu kuning dan hijau. Berikut adalah contoh aplikasi hukum 2 Mendel. Persilangan R-cis berbiji bulat berukuran batang tinggi B besar, B besar, T besar, T besar dengan R-cis berbiji keriput berukuran batang pendek B kecil, B kecil, T kecil, T kecil menghasilkan F1 100% R-cis berbiji bulat berbatang tinggi. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka rasio fenotipe pada F2 adalah. Pada persilangan ini bisa kita lihat bahwa R-cis berbiji bulat berbatang tinggi disilangkan dengan R-cis berbiji keriput dan berbatang pendek. Di soal telah disebutkan bahwa
bulat dilambangkan dengan B besar, kemudian keriput dilambangkan dengan B kecil. Tinggi dilambangkan dengan T besar, pendek dilambangkan dengan T kecil. Kita akan menyilangkan RCIS berbiji bulat berbatang tinggi dengan RCIS berbiji keriput berbatang pendek. Adapun genotipe parentalnya adalah RCIS berbiji bulat berbatang tinggi adalah B besar B besar T besar T besar, sedangkan RCIS berbiji keriput berbatang pendek adalah B kecil B kecil T kecil T kecil. Gamet yang diperoleh dari RCIS berbiji bulat berbatang tinggi adalah B besar T besar. Sedangkan gamet yang diperoleh dari RCIS berbiji keriput berbatang pendek adalah B kecil T kecil. Sehingga apabila terjadi proses fertilisasi antara RCIS berbiji bulat berbatang tinggi dengan RCIS berbiji keriput berbatang pendek, F1 yang diperoleh adalah B besar B kecil T besar T kecil. Sehingga F1 yang diperoleh adalah 100% RCIS berbiji bulat dan berbatang tinggi. Kita akan menyilangkan F1 dengan sesamanya, yaitu RCIS berbiji bulat berbatang tinggi dengan RCIS berbiji bulat berbatang tinggi yang bersifat heterozigot. Gamet yang diperoleh dari RCIS yang memiliki genotipe B besar B kecil T besar T kecil adalah B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Rasio fenotipe pada F2 dari hasil persilangan RCIS yang berbiji bulat berbatang tinggi dengan RCIS yang berbiji bulat berbatang tinggi yang masing-masing bersifat heterozigot adalah: apabila ada genotipe B besar dengan T besar, maka akan menghasilkan fenotipe bulat tinggi, rasionya adalah 9. Apabila ada genotipe B besar dengan T kecil, akan menghasilkan fenotipe bulat pendek, rasionya adalah 3. Apabila ada genotipe B kecil dengan T besar, menghasilkan fenotipe keriput tinggi, rasionya adalah 3. Sedangkan apabila ada genotipe B kecil T kecil, akan menghasilkan fenotipe keriput pendek, rasionya adalah 1. Sehingga rasio fenotipe pada F2 untuk bulat tinggi, bulat pendek, keriput tinggi, dan keriput pendek adalah 9:3:3:1. Ya. Baik anak-anak sekalian, sudah disimak videonya. Ada yang mau bertanya atau ya ada yang mau menanggapi video tadi? Ya. Saya ingin bertanya, apakah dalam persilangan dihibrid hukum Mendel itu selalu menghasilkan perbandingan 9:3:3:1? Baik, tadi ada pertanyaan. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah persilangan hukum Mendel itu selalu menghasilkan perbandingan keturunan 9:3:3:1? Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya. Nah, kalau Pak Ranto langsung menjawabnya kayaknya kurang menarik, ya, kurang menantang seperti itu. Nah, untuk menemukan jawaban itu setelah ini ya, kalian bisa mengakses web e-learning ya. Jadi intinya setelah kegiatan ini kita jeda dulu untuk kegiatan sinkronusnya ya. Kalian pembelajarannya dilanjutkan dengan asinkronus. Artinya apa? Kalian silahkan mengakses web e-learning ya, login dengan akunnya masing-masing. Setelah login di web e-learning, kalian buka menu materi. Nah, di menu materi itu ada bahan ajar pewarisan sifat. Kalian tinggal klik bahan ajarnya, nanti akan tampil bahan ajar dalam bentuk flipping book. Nanti kalian klik yang full screen ini, mode full screen, kalian bisa buka seperti halnya membuka buku. Nah, ini adalah contoh bahan ajarnya. Nah, oke, gitu ya. Kemudian setelah ini selesai membuka bahan ajar, nah, kalian juga bisa mengakses untuk video pembelajaran. Ya, video pembelajaran pewarisan sifat. Nah, ini kita buka. Ya. Nah, di situ ada video pembelajaran sudah Pak Ranto sisipkan juga, kalian bisa cermati,
kaitannya dengan materi pewarisan sifat Mendel ini. Nah, setelah kalian membaca bahan ajar, mencermati video, nah langkah selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD. Nah, ini di atasnya juga sudah ada LKPD-nya. Sama seperti halnya bahan ajar, sudah dalam bentuk flyping books. Nah, kalian klik full screen-nya. Ya. Akan tampil LKPD. Ya. Nah, ini LKPD-nya. Kemudian di petunjuk kerja dan kegiatan diskusi kelompok, nanti kalian diminta untuk mengakses virtual lab kaitannya dengan percobaan kancing genetika ya. Nah, setelah ini Pak Ranto akan menunjukkan bentuk virtual labnya seperti apa. Yang jelas kalian pelajari ini, ikuti, maksud Pak Ranto, kalian ikuti langkah-langkah dalam LKPD ini. Kemudian kalian diskusikan dengan teman sekelompok, dan kalian nanti membuat PowerPoint jawabannya, kemudian dipresentasikan pada saat kegiatan verifikasi atau setelah kegiatan diskusi ini ya. Oke. Nah, ini adalah yang harus kalian lengkapi ya, LKPD yang harus kalian lengkapi. Nah, selain itu kalian juga bisa berdiskusi di bawah ini. Nah, kalian bisa berdiskusi, saling berkomentar dengan teman yang lainnya, saling menanggapi di bawah LKPD ini. Manfaatkan halaman chat ini. Pak Ranto akan memantau peserta didik yang aktif dalam kegiatan diskusi melalui laman chat web e-learning ini. Nah, baik, sekarang kita masuk ke virtual lab-nya ya, virtual lab untuk kancing genetika ya, sesuai dengan contohnya. Karena misalnya saya ulangi, di virtual lab kancing genetika ini kalian diminta untuk melakukan 3 kali ulangan ya, 3 kali ulangan dengan kancing genetika. Misalnya diminta induknya, saya ambil contoh 100 induk jantan dan 100 induk betina. Kemudian ini dinolkan saja. Nah, kita kan akan melihat perbandingan keturunannya. Nah, kita tinggal klik yang warna merah ini. Nah, klik. Nah, nanti yang kalian tuliskan di tabel kalian ya, tabel di LKPD adalah perbandingan ini. Kalian hitung persentasinya berapa? Apakah sesuai dengan teorinya Mendel yang mengatakan perbandingan itu adalah 9:3 banding 3 banding 1. Kalian lakukan ini sebanyak 3 kali. Nah, caranya seperti apa untuk melakukan ulangan kedua dan ketiga? Tinggal diklik ini, ada tanda panah muter ini, reload ya. Nah, nanti kalian bisa lakukan percobaan yang sama dengan yang tadi. Misalnya kan 100 induk jantan dan 100 induk betina. Nanti ini nolkan saja, kemudian klik lagi ya, nanti akan keluar perbandingan yang mungkin berbeda dengan yang pertama tadi ya. Kalian masukkan lagi ke tabel di LKPD, kemudian kalian bandingkan antara ulangan pertama, ulangan kedua, dan ulangan ketiga. Nanti kalian sampaikan analisis kalian dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan setelah kegiatan asinkronus ini. Begitu anak-anak untuk mengakses LKPD dan menjalankan virtual lab kancing genetika ini ya. Saya kira jelas ya, kalian bisa memulai untuk kegiatan diskusi kelompoknya. Silahkan. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu masing-masing kelompok ya. Seperti yang tadi, kalau kalian cermati di LKPD, di situ ada tagihan, kalian harus membuat jawaban LKPD-nya dalam bentuk PowerPoint ya. Kemudian nanti kalian presentasikan. Kalau ada yang perlu ditanggapi, nanti kelompok lain akan menanggapi. Seperti itu ya. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Ya, silakan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi mengerjakan LKPD-nya. Di sini kita akan menyilangkan persilangan di hibrid, tentukan jumlah masing-masing gametnya. Di sini
ada total itu 50 per gamet. Kita bagi menjadi 2, untuk jantan itu 25, untuk betina 25. Tiap gametnya ya teman-teman. Jadi AB itu 25 jantan, 25 betina. Begitupun gamet-gamet yang lain. Sehingga total keseluruhan gamet baik itu jantan maupun betina itu ada 200 gamet. Sesuai dengan perintah, kita disuruh melakukan persilangan sebanyak 3 kali ulangan. Nah, untuk persilangan di sini kita pakai aplikasi persilangan. Kita buka dulu di Google. Di sini ini aplikasinya sudah terbuka. Kemudian kita masukkan di sini gamet sebanyak 100. Yang mana di sini 100 dari gamet jantan dan 100 dari gamet betinanya. Untuk kolom yang kedua ini kita nolkan saja ya teman-teman. Kemudian kita pencet tombol yang merah ini. Nah, nanti di sini langsung keluar hasil perbandingan fenotipnya. Muncul angka 55 banding 25 banding 14 dan juga banding 6. Begitu ya teman-teman, ini adalah cara menggunakan aplikasi ketika kita menyilangkan persilangan. Dalam hal ini tadi kita melakukan persilangan di hibrid 2 sifat beda. Kesimpulannya, dari hasil percobaan persilangan kami bahwa perbandingan fenotip yang dihasilkan ini tidak sesuai yang diharapkan. Nilai dari rasio fenotip tersebut hampir mendekati rasio yang dikemukakan oleh Mendel, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Adanya perbedaan ini dikarenakan karena mungkin beberapa faktor, yaitu jumlah kancing yang dipasangkan tidak banyak, sehingga kemungkinan terjadi penyimpangan peluang semakin besar dan nisbahnya makin menjauhi dari prediksi teoritis. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, bagus sekali. Luar biasa, kalian berarti memperhatikan atau benar-benar belajar memahami bahan ajarnya, memahami untuk videonya. Buktinya apa? Kalian sudah bisa memaparkan hasil diskusinya dengan sebagus itu. Luar biasa sekali, punya anak didik seperti itu, bangga sekali. Nah, dari hasil diskusi tadi, Pak Ranto ingin menambahkan beberapa hal yang mungkin masih kurang ya. Kita biar kalian juga wawasannya juga bertambah, ilmunya juga bertambah. Tolong ini diperhatikan, Pak Ranto akan menyampaikan beberapa slide PowerPoint atau slide presentasi. Pak Ranto akan menyampaikan beberapa slide presentasi kaitannya dengan materi ini. Silahkan disimak terlebih dahulu. Tadi kaitannya dengan pewarisan sifat ini. Ya, ini adalah gambar Mendel ya, Bapak genetika. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pewarisan sifat, kita tidak bisa lepas yang namanya cabang ilmu genetika ya. Cabang ilmu genetika ini mempelajari tentang pewarisan sifat ya, dari induk kepada keturunannya. Kalau kita berbicara manusia berarti dari orang tua ke anaknya. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami dan mungkin kalian juga sudah familiar dengan istilah ini. Kalian sudah mengenal gen, kemarin kita pelajari di materi sebelumnya, substansi genetika yang merupakan bagian segmen dari DNA yang menentukan sifat yang diwariskan ke anak, dari orang tua ke anak ataupun dari induk ke keturunannya. Kemudian ada kromosom, kalian sudah belajar tentang bentuk-bentuk kromosom ya, macam-macamnya dan strukturnya ya. Nah, parental, apa sih parental? Parental itu adalah induk ya. Kemudian ada istilah filial. Filial atau filial itu keturunan. Ada F, kita menyingkatnya F. Jadi ada F1, F2, berarti kalau F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua. Nah, begitu juga dengan genotip dan fenotip. Nah, namanya genotip berarti sifat yang tidak tampak, biasanya disimbolkan dengan kombinasi huruf ya. Misalnya mawar berbunga merah disimbolkan dengan M, seperti itu namanya genotip. Nah, kalau fenotip berarti yang tampak dari luar ya, hasil perpaduan atau hasil ekspresi dari genotip itu ya, itu namanya fenotip. Misalnya ya tadi warna merah, itu merahnya itu berarti kalau genotipnya yang bentuknya huruf, kalau merahnya yang bisa kita lihat itu berarti adalah fenotipnya. Nah, dominan, maaf.
dominan itu adalah sifat yang lebih kuat, banyak muncul dan kadang menutupi sifat yang resesif itu. Nah, apa sih resesif? Resesif itu adalah sifat yang lemah, yang ditutupi, baru akan muncul ketika dia dalam keadaan homozigot resesif. Jadi ketika anakannya itu memunculkan cut ya, jadi ini akan muncul ketika nanti dalam keadaan homozigot. Kemudian ada istilah intermediate, sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Itu misalnya mawar merah disilangkan dengan mawar putih, muncul warna mawar merah muda. Kemudian ada semi dominan. Apa itu semi dominan? Pasangan gen yang berinteraksi dan memunculkan sifat dari perpaduan induknya itu. Ya, nah, dalam istilah genetika juga kita kenal adalah istilah homozigot. Homozigot itu pasangan gen yang sama kuat ya. Misalnya homozigot dominan berarti A besar, K besar, M besar. Begitu juga dengan istilah homozigot resesif, berarti kecil semua, A kecil, K kecil dan seterusnya. Nah, kalau heterozigot itu berarti kalau hetero kan berbeda, pasangan gen yang tidak sama. Artinya bisa A besar, A kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Nah, saya menambahkan kaitannya dengan persilangan saya ulangi, saya menambahkan kaitannya dengan persilangan ini. Saya ulangi, saya menambahkan kaitannya dengan persilangan. Jadi persilangan itu ada monohibrid dan ada persilangan dihibrid. Nah, kita bahas yang di monohibrid dulu, maaf. Persilangan monohibrid jadi satu sifat beda. Saya kira ini kalian sudah belajar di SMP dulu waktu kelas 9. Paranto tinggal mengulang sekilas saja. Yang namanya satu sifat beda ya berarti kita hanya berbicara satu sifat. Misalnya di sini bunga tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Sama-sama warna, berarti hanya satu sifat saja ada di lingkungan kita. Nah, langsung ke contoh soal ya. Tanaman mangga berbuah besar, rasa masam, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil dan rasa manis ya. Bagaimanakah perbandingan keturunan F2-nya? Nah, kalian bisa jawab nih. Coba. Ini besar asamnya kan B besar, asamnya M kecil. Begitu juga dengan yang ini induk satunya ya, kecil manis berarti B kecil, M besar. Sehingga ini bisa kita ambil gametnya ya. Nah, B besarnya diambil 1, M kecilnya 1, jadi B besar M kecil. Begitu juga yang ini B kecil M besar. Nah, F1-nya ya. Ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Karena yang besar itu sifatnya dominan, maka yang muncul adalah bentuknya adalah berbuah besar, M besar, M kecil, rasanya manis, seperti itu. Kalau kita mau silangkan untuk F keduanya atau persilangan keduanya, maka nanti akan diperoleh ya, seperti ini ya. Untuk menyilangkan kedua tadi kan ada besar manis disilangkan sesamanya ya. Karena di sini heterozigot sehingga kita bisa tentukan gametnya ada 4 masing-masing ya. Masing-masing gamet ada 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi nanti akan ada 16 keturunan. Nah, biasanya kita menggunakan tabel ini untuk mengerjakan ini. Nah, oke. Ya. Nah, kan. Oke, gini ya. Nanti kalian bisa mengidentifikasi genotipnya ini. Nah, oke. Nah, caranya seperti ini. Jadi ada 4, ini 4, keturunannya ada 16. Ini perbandingan genotipnya. Nah, sampai ada berapa? 9 kalau tidak salah ya. Ini totalnya ada 16 keturunan nanti. Kalian bandingkan. Yang B besar, M besar itu ada 1 dan seterusnya. Kalian bisa mencermati tabelnya tadi. Nah, kemudian perbandingan fenotipnya jelas ya. Kalau kita sudah mengidentifikasi perbandingan genotip yang besar manis berapa dan lain sebagainya, maka kalau hukum Mendel mengatakan perbandingan fenotip ya, perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 1. Kalian bisa hitung dari sini, dari tabel yang tadi di sini ini.
lebih besar ini jelas, berarti yang pertama itu adalah besar, manis, dan seterusnya. Nanti kalian bisa identifikasi masing-masing fenotip dari genotip ini. Anak-anak sekalian, setelah kita tadi melakukan diskusi, Pak Ranto sudah memberikan penguatan materi. Nah, tiba saatnya kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau membantu membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silahkan. Apa kesimpulan hari ini? Kesimpulan pelajaran hari ini, persilangan ada dua, yaitu dihibrid dan monohibrid. Bagus sekali kesimpulannya, ya sudah disampaikan tadi. Ya. Ada yang mau menambahkan? Persilangan dihibrid yaitu persilangan dua sifat beda. Persilangan monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Oke, cukup ya. Baik. Nah, setelah ini ya, kalian coba setelah ini kita akan bermain untuk kuis ya. Ini untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini ya. Apa kuisnya? Ya, Kahoot ya. Kalian tentunya sudah mengenal ya, atau baru kali ini bermain dengan Kahoot? Oke, baik. Silahkan nanti kalian buka websitenya di smartphone kalian. Kalian ketikkan di situ alamat websitenya adalah kahoot.it. Nah, Pak Ranto akan menge-share kode untuk mengakses soalnya. Kemudian nanti kalian cermati pertanyaannya yang ada di layar HP kalian. Kemudian nanti kalian menjawabnya di situ ya. Tidak hanya yang benar saja yang akan dapat poin, tapi juga yang paling cepat ya. Kalian harus berhati-hati, harus cermat untuk mengerjakan kuis ini. Tadi kita sudah melihat teman kalian yang menduduki podium 3 terbaik ya. Selamat, Pak Ranto ucapkan selamat. Kemudian yang lain yang belum berkesempatan untuk meraih podium, meraih nilai yang terbaik, kalian bisa belajar lebih giat lagi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Oke ya. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini, Pak Ranto minta bantuan. Mungkin ada yang mau menyampaikan manfaat apa yang kita peroleh ketika kita belajar tentang persilangan hukum Mendel ini? Ada yang mau coba? Silahkan. Manfaat belajar persilangan yaitu dapat memunculkan varietas tanaman baru karena adanya persilangan dari dua tanaman yang berbeda sifatnya. Iya, terima kasih sekali sudah disampaikan refleksinya ya. Kalian sudah bisa mengambil manfaat dari pembelajaran materi persilangan hukum Mendel ini. Baik, kalau Pak Ranto boleh meminta masukan dari kalian semua, kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita lakukan ya, proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita melihat video, kita berdiskusi kelompok, kita bermain kuis dengan Kahoot. Ada yang perlu kita benahi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya biar pembelajaran biologi ini lebih menarik? Usul Pak, waktu kuis Kahootnya diperpanjang. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Ya. Usul Pak, untuk pertemuan selanjutnya ganti pakai Teams. Ya baik, jadi kita kan bisa menggunakan Zoom bisa, Google Meet bisa, atau Microsoft Teams ya. Ya, jadi masing-masing punya kelemahan dan keunggulan masing-masing ya. Kalau kalian merasa dengan platform ini, Google Meet ini terlalu berat, atau dengan nanti kita bisa coba untuk aplikasi yang lain ya. Kalau dengan Google Meet terlalu berat, kita bisa gunakan Zoom. Kalau Zoom ini terlalu berat juga, kita bisa gunakan Microsoft Teams ya. Ya, kita banyak platform di luar sana yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya.
Iya, nanti kalian bisa belajar lagi, kalian akses e-learning ya, kalian buka materi untuk pertemuan minggu depan ya, kalian pelajari terlebih dahulu sehingga ketika kita belajar bersama tatap maya seperti ini, kalian sudah ada pemahaman awal sehingga mudah untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Begitu ya, anak-anak sekalian, pesan Pak Ranto, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya menjalani pembelajaran ini. Jangan lupa 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan kita berdoa semoga semester depan kita bisa bertatap muka untuk pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.